seperti biasanya menganggap itu adalah gejolak alam. Dan setelah dibayatnya beliau, warga Nusantara sendiri pun tidak akan mengakui, karena berbeda dengan pemikiran mereka. Mereka berpikir bahwasanya presiden itu adalah Satrio Piningit Ratu Adil, Imam Mahdi itu adalah orang-orang terkemuka dari habaib, tapi sedangkan beliau adalah orang-orang tersembunyi yang tidak akan banyak orang tahu. Bahkan orang terdekatnya, tetangganya pun tidak tahu bahwa beliau adalah Imam Mahdi. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi'nimatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah subhana ni'mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, ihwani rahimakumullah. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah taala. Semoga dalam kehidupan kita dinaungi oleh keberkahan syahadatul khair, insyaallah. Jadi udah lama saya nggak ngonten, dan sekali ngonten ini karo kalong ganti. Oh, ganti. Padepokan mau Majapahit. Oh, lah ya wis lah. Karepmu. Mau nek kalong mau apa? Kalong santri kalong apa-apa nek. Ya, santri kalong Majapahit. Majapahit gak mojo. Ya saja. Saya ucapkan terima kasih bagi saudara-saudariku semuanya yang dimanapun berada, yang selalu berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan santri batik. Saya ucapkan jazakumullah khairan jazakumullah khair, yang selalu menunggu-nunggu konten-konten terbaru santri batik. Jadi malam hari ini coba membahas tentang ramalan kedatangan Al-Mahdi. Jadi kita simak, tetap jadi penonton yang bijak. Siapa? Nah ini karena beberapa ada yang pernah tanya tentang produk tasbih mutiara kosong, ya, dari pusat kosong. Ini adanya yang khusus ini. Ini sudah dibeli. Contoh itu. Ini adanya dua. Jadi versi Tiger Ice, Yaman, Sulaiman, ini anggur. Pancawarna. Masih anggur ngono ae. Potikor anggur ini juga tasbih khusus. Jadi bisa untuk segala hajat. Bagi yang berminat nanti bisa silakan hubungi admin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang ucahanin nurwan saya hadirkan. Gaib. Mengetahui datangnya pemimpin akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Bisa diperkenalkan dengan siapa? Dari bangsa apa? Dari mana? Dari orang-orang terdahulu. Siluman. Hidup dari zaman apa? Pajajaran. Salah satu Punggawa, Mang Siliwangi, Mang Budas. Punggawa Mang Budas. Ada apa sekiranya menghadirkan saya ke sini? Saya ingin tanya tentang keadaan atau fenomena-fenomena Nusantara saat ini. Keadaan alam yang sudah marit bercampur aduk dengan bencana di bulan puasa. Teguran untuk seluruh umat
Muslim maupun orang-orang kafir. Itu adalah rencana Allah agar seluruh umat manusia, umatnya beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, segera bertobat, mendekatkan diri pada Allah. Karena teguran demi teguran masih saja melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus berita tentang ini kan banyak ini, dari dulu juga ada beberapa tahun ini yang mengatasnamakan kemunculan Al-Mahdi diiringi dengan pemimpin Nusantara ini. Itu Aslinya fenomena beliau itu yang dikultuskan sebagai Al-Mahdi itu kebenarannya seperti apa? kebenaran beliau itu bukan Nusantara, tapi dunia. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah bencana di dunia, bukan di Nusantara saja. Kalau Nusantara dengan adanya pemilihan yang sampean sebutkan tadi, itu memunculkan sosok Satria Piningit ataupun Ratu Adil yang akan membawa Nusantara kepada dunia. Sedangkan beliau Imam Mahdi tugasnya bukan hanya Nusantara, tapi dunia ini, dunia di alam langit dan di bumi, serta di alam-alam lain. Jadi hubungan dengan pemilihan yang sampai Aden sebutkan itu memang ada hubungannya, tapi sedikit. Yang berhubungan langsung dengan beliau adalah bencana, serta yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di daratan Palestina. Tugas beliau nanti untuk memerdekakan umat Islam di sana dan membawa seluruh umat Islam menuju kejayaan. Akan adanya orang-orang mentaburkan emas, ibarat kata orang itu semuanya sudah kaya raya, tidak memerlukan bantuan lagi. Oke. Tugas beliau itu sangat berat. Nanti akan ada 3 sosok yang akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Dajjal. Yang kedua Baiat Kubro, yaitu Bait Imam Mahdi. Yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa yang akan memerangi sosok pertama tadi, yaitu Dajjal. Nah, terus fenomena kejadian alam yang saat ini seakan-akan murka dengan Nusantara ini, kita bicara tentang yang ada di Nusantara, itu sebagai simbol akan kehadirannya Al-Mahdi. Benar. Benar. Karena beliau dari timur, ya munculnya dari timur, serta pasukan beliau juga dari timur, ya dari timur semua. Lah, terus ini kan bencana-bencana ini kan berarti ada kaitannya dengan Al-Mahdi. Betul sekali. Sampai kapan bencana-bencana ini yang ada di Nusantara? Wallahualam bisawab. Tapi rentetan bencana akan terus terjadi sampai kapannya tidak akan ada yang tahu kecuali hanya Allah. Bisa jadi di tahun depan lebih parah lagi, bisa jadi lebih parah lagi di tahun depannya lagi. Ending-endingnya bencana ini masih diperdebatkan di dunia atas. Makanya bentuk peringatan dari bencana-bencana yang saat ini terjadi ini kan ada berbagai versi yang akan menonjolkan benar-benar kehadiran Al-Mahdi itu bencana yang seperti apa? Gunung.
meletus. Gunung meletus. Gunung meletus. Itulah tandanya. 4 unsur, sebenarnya 4 unsur. Air, api, udara, tanah. Semuanya bergejolak. Morat-marit dunia ini. Setelah itu, setelah banyak sekali bencana, beliau datang ke tanah suci. Dan akan dibayar di sana. Serta pasukan beliau yang masih tertinggal di Nusantara akan menyusul pergi ke tanah suci untuk melakukan tugas agung, tugas yang sangat mulia di akhir zaman. Nah terus selain bencana-bencana sebagai tanda Al-Mahdi saat ini, gitu kan, puncaknya yang mungkin sedikit diketahui puncaknya itu di era apa atau puncaknya itu di tahun kapan gitu loh. 2025, 2026. Puncaknya 2025 antara 2026. Oh, puncaknya di tahun itu. Ya, puncaknya itu adalah ketika beliau menyelesaikan, beliau adalah calon Imam Mahdi itu menyelesaikan tugasnya dari atas. Setelah itulah baru beliau dibaiat. Nah terus keadaan-keadaan orang-orang yang kena yang terdampak dari kemunculan Al-Mahdi ini, sebagaimana contoh tadi misalnya yang terkena gempa itu kan yang masih sama dengan seperti biasanya, menganggap itu adalah gejolak alam. Dan setelah dibaiatnya beliau, warga Nusantara sendiri pun tidak akan mengakui, karena berbeda dengan pemikiran mereka. Mereka berpikir bahwasanya presiden itu adalah Satrio Piningit Ratu Adil, Imam Mahdi itu adalah orang-orang terkemuka dari habaib, tapi sedangkan beliau adalah orang-orang tersembunyi yang tidak akan banyak orang tahu. Bahkan orang terdekatnya, tetangganya pun tidak tahu bahwa beliau adalah Imam Mahdi. Makanya di saat setelah dibaiat, banyak orang yang tidak percaya bahwa beliau Imam Mahdi, karena hanya beliau itu dari warga negara biasa, standar nasional, bukan dari golongan kiai yang besar maupun habaib yang terkenal. Itulah yang membuat orang tidak percaya. Nah terus dampak dari fenomena-fenomena yang terjadi ini seperti gempa, terus nanti ada kemarin ini banjir, itu sebagai langkah sikap kita untuk menghindari dari bencana itu bagaimana? Dampaknya sangat besar bagi orang-orang yang terkena. Iya. Dampak orang yang terkena jika mereka bersabar akan mendapatkan ridhonya Allah, dan dibukakan hati mereka untuk melihat pancaran sinyal dari beliau sang pemimpin akhir zaman. Dan celakalah bagi mereka yang tidak mengakui itu adalah kebesaran dari Tuhan. Dia tidak akan bisa melihat, walaupun dikasih tahu pun tidak akan percaya. Dari hati ke hati, bukan dari mata. Oh berarti sebagian dari warga Nusantara ini yang terkena dampak dari bencana itu lebih mengutamakan sifat-sifat terpuji seperti sabar, ridho, biar terbuka. Ya, itulah yang seharusnya terjadi. Tapi kebalikannya, kebalikannya masih banyak orang-orang yang tidak bersabar. Banyak orang-orang mengeluh tentang keadaannya, bahkan rela mendatangi orang-orang pintar
untuk membuat bencana itu reda. Itulah yang membuat orang-orang semakin gelap tentang rohaninya, tentang hidayahnya. Nah, terus langkah untuk sebagaimana misalnya saya itu harus seperti apa? Misalnya di suatu tempat, saya tinggal di suatu tempat Dan terjadi bencana. Nah, itu Tugasnya orang alim adalah mengingatkan, mengajak kembali ke jalan yang benar, berbicara yang bijak, serta mengingatkan tentang kesabaran dan bersyukur masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang seharusnya, bukan menganggap ini sebuah bencana ataupun ini adalah peringatan keras. Memang itu peringatan bagi orang-orang yang zalim dan hadiah bagi orang-orang yang bersabar. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk hadir dan kita. Terima kasih sebelumnya. Sedikit pesan untuk semua warga Nusantara. Jauhi perbuatan maksiat di bulan puasa ini, terutama permasalahan-permasalahan ekonomi kalian serta ibadah harus ditingkatkan. Tidak ada kata terlambat, hanya Allah yang tahu dan hanya Allah yang memberi hidayah. Akhirus salam, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tetap jadi penonton yang bijak. Semua kebaikan-kebaikan yang keluar dari sumber ini diambil kebaikannya. Jika ada yang kurang pas, yang nggak usah diambil. Tetap kita ambil kesimpulan ada kebaikan di dalam perkataan. Undur maqal wala tandur maqal. Di setiap perkataan yang baik kita ambil, walaupun itu dari siapa yang mengutamakan, dari siapa yang mengatakan. Itu saja dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tetap disupport kegiatan-kegiatan, disupport santri batiknya, support majlis-majlis yang lain dengan kapasitas diri masing-masing. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.